Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Dara Oktaviani dengan NPM 202020215188 dari kelas R6C. Saya akan memaparkan materi tentang pengertian akhlak dan keutamaannya, adab atau etika belajar dalam Islam, etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam, pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam, untuk memenuhi tugas mata kuliah akhlak dan etika. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam diri setiap manusia, perbuatan manusia yang diukur dengan baik atau buruk seseorang. Akhlak juga dapat diartikan sebagai tingkah laku manusia. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu khuluq, yang artinya watak, kelakuan, tabiat, perangai, budi pekerti, dan tingkah laku atau kebiasaan. Akhlak dalam Islam diartikan sebagai perangai atau tingkah laku yang ada dalam diri seseorang yang telah melekat dan dilakukan serta dipertahankan secara terus-menerus. Secara umum, akhlak mengacu pada sikap, nilai, etika, dan prinsip yang mengarahkan tindakan individu dalam berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya. Akhlak yang baik lahir dari sifat-sifat yang baik. Misalnya, jika orang menggunakan sifat baiknya, maka orang tersebut tidak akan mudah marah. Maka orang tersebut mempunyai akhlak terpuji, karena dalam dirinya mempunyai sifat sabar. Tentunya dengan memiliki akhlak yang baik, seseorang tidak akan berani berbuat kerusakan atau jahat. Akhlak yang baik akan menjadi benteng atau pelindung dalam setiap langkah kehidupan, sehingga manusia tidak akan berbuat dosa. Tanpa memiliki akhlak, hidup akan selalu dilakukan dengan semaunya, tanpa memiliki sifat hormat dan menghargai kepada orang lain, baik yang muda maupun yang tua. Keutamaan akhlak salah satunya adalah ditinggikan derajat dan kedudukan di akhirat, dicintai oleh Rasulullah dan dicintai oleh orang lain, menjadi amalan baik di hari kiamat kelak, memiliki iman sempurna, mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat banyak, berada dalam kehidupan yang nyaman. Akhlak yang memberikan kebahagiaan. Selain itu, keutamaan akhlak merujuk pada nilai-nilai yang dianggap baik atau terpuji dalam akhlak seseorang. Beberapa keutamaan akhlak yang sering ditekankan dalam berbagai tradisi agama dan etika adalah sebagai berikut. Yang kesatu yaitu kejujuran. Kemampuan untuk berbicara dan bertindak dengan jujur tanpa memanipulasi, menipu, atau menyembunyikan kebenaran. Lalu yang kedua ada kesopanan. Sikap sopan santun dalam berinteraksi dengan orang lain, termasuk penggunaan bahasa yang baik, perilaku yang menghormati, dan penghargaan terhadap norma-norma sosial. Yang ketiga yaitu keadilan. Prinsip memberikan hak yang sama kepada semua orang tanpa diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil. Yang keempat ada kesabaran. Kemampuan untuk menghadapi kesulitan atau tekanan dengan tenang dan sabar, tanpa melampiaskan emosi negatif. Yang kelima ada kerendahan hati. Sikap rendah hati dan menghormati orang lain, tidak sombong atau merasa lebih baik dari orang lain. Yang keenam ada kasih sayang. Kemampuan untuk memperlihatkan perhatian, kebaikan, dan empati kepada orang lain, serta membantu mereka dalam kebutuhan. Yang ketujuh yaitu ada kemurahan hati. Kegenerisitas dan kemurahan hati dalam memberikan bantuan kepada orang lain, baik dalam bentuk materi maupun emosional. Keutamaan-keutamaan ini dianggap penting karena mereka mencerminkan sikap dan perilaku yang memperkuat hubungan antar manusia, lalu membangun harmoni sosial dan membantu dalam pembentukan masyarakat yang lebih baik. Keutamaan akhlak juga memberikan panduan bagi individu untuk mencapai kebahagiaan pribadi dan kepuasan batin. Lalu ada adab atau etika belajar dalam Islam, meliputi seperti menghormati dan memuliakan guru, disiplin dalam belajar, sopan santun, lalu mematuhi semua perintah guru, tidak mudah putus asa, berdoa sebelum dan sesudah belajar, lalu bersungguh-sungguh dalam belajar. Lalu ada etika berbangsa dan bernegara, sangat penting dalam kehidupan manusia, karena tanpa etika tersebut maka kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan berjalan dengan tentram, damai, dan rukun. Dalam kondisi apapun, Allah SWT memerintahkan kepada umat Islam untuk senantiasa berakhlak yang baik, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada 3 etika seorang muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu yang pertama, menekan keadilan dan kebenaran.
Dalam kehidupan, kebenaran dan keadilan adalah sesuatu yang paling dicari oleh setiap manusia. Bahkan kehidupan manusia itu sendiri disebut sebagai proses dalam mencari keadilan dan kebenaran. Yang kedua yaitu menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Secara genealogis, manusia itu diciptakan oleh Subhanahu wa taala dari jenis yang sama, dari nenek moyang yang sama, dan dari bahan yang sama. Persamaan inilah yang menjadi dasar pentingnya menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang terakhir, yaitu mewujudkan kemaslahatan umat. Inti dari syariat Islam adalah terwujudnya kemaslahatan umat. Kemaslahatan ini bisa bersifat material maupun non-material, baik untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Kemaslahatan adalah sesuatu yang bersifat universal, berlaku di mana saja dan kapan saja, sehingga harus diperjuangkan oleh setiap manusia. Dalam berbangsa dan bernegara, kebijakan atau keputusan hukum harus mengacu kepada terwujudnya kemaslahatan umat. Bahkan dalam kaidah fikih dikatakan bahwa kebijakan seorang pemimpin harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Etika kehidupan berbangsa merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya ajaran yang bersifat universal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila, sebagai acuan mendasar dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai warga negara Indonesia sekaligus sebagai seorang muslim, maka sangat penting untuk memahami dan merealisasikan pentingnya etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena pada hakikatnya ajaran Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW memiliki visi profetis untuk menyempurnakan akhlak mulia. Maka dengan memahami dan merealisasikan etika dalam berbangsa dan bernegara, pada hakikatnya kita sedang merealisasikan ajaran Islam itu sendiri. Dalam Islam terdapat prinsip-prinsip etika yang mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk etika beragama, berbangsa, dan bernegara. Prinsip-prinsip ini mengatur bagaimana seorang muslim seharusnya menjalani kehidupan sebagai individu yang beriman, sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab, dan warga negara yang baik. Lalu berikut ini adalah beberapa poin penting tentang etika beragama dan berbangsa dan bernegara dalam Islam. 1. Yaitu etika beragama, iman dan ketakwaan. Sebagai dasar etika beragama, seorang muslim harus mempercayai dan mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala serta mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan sungguh-sungguh. Hal ini mencakup melaksanakan ibadah, menjauhi dosa, dan berusaha untuk menjadi hamba Allah yang taat dan bertakwa. Lalu ada toleransi. Islam mendorong umatnya untuk menghargai perbedaan, keyakinan, dan menghormati hak-hak individu untuk menjalankan agama mereka dengan damai. Toleransi ini harus ditunjukkan kepada umat muslim maupun kepada umat beragama lain. Lalu ada menghormati tempat ibadah. Seorang muslim harus menghormati dan menjaga kebersihan tempat-tempat ibadah, termasuk masjid dan gereja, serta menghormati ibadah yang dilakukan oleh orang lain. Yang kedua ada etika berbangsa, persaudaraan. Islam menekankan persaudaraan untuk umat manusia dan menolak perbedaan ras dan etnis sebagai alasan untuk membeda-bedakan orang lain. Semua orang dianggap sebagai keturunan dari satu pasangan manusia pertama, Nabi Adam dan Hawa. Lalu ada keadilan sosial. Seorang muslim diharapkan untuk menjunjung tinggi keadilan sosial dan memberikan perlindungan dan keadilan kepada seluruh anggota masyarakat tanpa memandang latar belakang mereka. Menghindari nasionalisme ekstrim. Islam menolak nasionalisme ekstrim yang menyebabkan permusuhan antar bangsa dan menyebabkan ketidakadilan terhadap orang-orang dari luar bangsa sendiri. Yang ketiga ada etika bernegara. Kepatuhan terhadap hukum. Seorang muslim diharapkan untuk patuh terhadap hukum negara selama hukum tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Lalu ada ketaatan kepada penguasa. Islam mengajarkan agar warga negara patuh kepada penguasa yang sah dan adil, serta tidak melanggar hukum. Lalu ada tanggung jawab sosial. Seorang muslim diharapkan untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat dan berpartisipasi dalam memecahkan masalah sosial, serta memenuhi kebutuhan umum. Dengan mengamalkan etika beragama, berbangsa, dan bernegara seperti yang diajarkan oleh Islam, seorang muslim diharapkan dapat menciptakan harmoni dalam diri sendiri, hubungan dengan sesama,
serta memperkuat kehidupan sosial dan politik di masyarakat dan negara. Musyawarah adalah memberikan atau mengeluarkan pendapat untuk membahas suatu permasalahan dengan maksud untuk mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Dalam bermusyawarah, kita harus mengutamakan kepentingan umum dan mengambil semua keputusan dengan ikhlas, jujur, dan bertanggung jawab, dan berlapang dada. Dengan bermusyawarah, kita dapat menumbuhkan rasa kebersamaan, dapat menyatukan perbedaan pendapat, dapat melatih diri untuk mengemukakan pendapat. Etika Islam dalam demokrasi merujuk pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai Islam yang dapat diterapkan dalam konteks sistem pemerintahan demokratis. Meskipun demokrasi adalah sebuah sistem politik yang bersifat sekuler, nilai-nilai Islam dapat memberikan pedoman etis dalam berpartisipasi politik, pengembalian keputusan, dan penyelenggaraan pemerintah yang adil. Beberapa aspek penting dari etika Islam dalam demokrasi meliputi keadilan. Islam menekankan pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem politik. Dalam konteks demokrasi, etika Islam memandang pentingnya memberikan kesempatan yang adil kepada semua warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, serta memastikan perlakuan yang setara dan adil terhadap semua individu tanpa diskriminasi. Konsensus dan musyawarah. Prinsip musyawarah dalam Islam menekankan pentingnya mendengarkan dan menghormati pendapat semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Dalam demokrasi, etika Islam memandang pentingnya mencari konsensus dan memfasilitasi dialog yang konstruktif dalam mencapai keputusan yang berkualitas dan mewakili kepentingan masyarakat secara luas. Lalu ada akuntabilitas. Etika Islam mengajarkan pentingnya akuntabilitas dalam pemerintahan dan politik. Para pemimpin dan pejabat publik diharapkan bertanggung jawab kepada Tuhan, masyarakat, dan hukum yang berlaku. Dalam demokrasi, prinsip akuntabilitas ini menekankan perlunya transparansi, integritas, dan penegakan hukum untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Lalu ada hukum yang adil. Islam menganjurkan penerapan hukum yang adil dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Dalam demokrasi, etika Islam menekankan perlunya menjaga independensi lembaga peradilan, menghormati hak asasi manusia, dan menerapkan hukum yang berkeadilan sebagai dasar keputusan politik dan hukum negara, kepentingan umum, dan kesejahteraan sosial. Etika Islam dalam demokrasi menempatkan kepentingan hukum dan kesejahteraan sosial sebagai tujuan utama pemerintah. Prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, kepedulian terhadap kaum lemah, dan keberpihakan kepada masyarakat yang membutuhkan menjadi landasan dalam mengembangkan kebijakan publik dan memastikan redistribusi sumber daya yang adil. Dengan memperhatikan etika Islam dalam demokrasi, diharapkan sistem pemerintahan demokratis dapat berfungsi dengan lebih baik dalam mencapai tujuan keadilan, partisipasi aktif warga negara, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Implementasi etika Islam dalam demokrasi dapat dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain partisipasi politik yang bertanggung jawab. Umat muslim diharapkan untuk aktif terlibat dalam proses politik, baik melalui pemilihan umum, partisipasi dalam organisasi politik, atau pengabdian dalam pemerintahan. Partisipasi ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip etis Islam seperti keadilan, integritas, dan konsensus. Pengambilan keputusan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam mengambil keputusan politik, pemimpin dan wakil rakyat Muslim diharapkan untuk mempertimbangkan nilai-nilai etika Islam, seperti keadilan, musyawarah, dan kepentingan umum. Keputusan yang diambil harus memperhatikan prinsip-prinsip Islam yang mendorong kebaikan dan keadilan bagi semua warga negara. Lalu ada penegakan hukum yang adil. Etika Islam menekankan perlunya menjunjung tinggi supremasi hukum. Oleh karena itu, implementasi etika Islam dalam demokrasi mencakup penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Hukum harus ditegakkan tanpa diskriminasi dan harus melindungi hak asasi manusia, serta memastikan keadilan bagi semua individu dalam masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas. Etika Islam dalam demokrasi menekankan pentingnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan akuntabilitas para pemimpin politik. Para pemimpin diharapkan bertanggung jawab kepada Tuhan, masyarakat, dan hukum. Transparansi dan akuntabilitas membantu mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Lalu ada pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan umum. Implementasi etika Islam dalam demokrasi mencakup upaya untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan umum. Prinsip-prinsip Islam tentang keadilan sosial, kepedulian sosial, dan keberpihakan kepada kaum lemah harus menjadi panduan dalam merumuskan kebijakan publik dan redistribusi sumber daya yang adil. Lalu ada implementasi etika Islam dalam demokrasi membutuhkan pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip Islam dan konteks sosial politik yang ada. Masyarakat, pemimpin, dan lembaga negara harus bekerja sama untuk memastikan bahwa nilai-nilai etis Islam tercermin dalam sistem demokrasi dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Sekian dari hasil pembahasan tema yang saya berikan. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.